Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kita sudah membahas satu dari 10 ya tata krama bagi para pelajar atau mahasiswa. Yaitu tadi yang pertama adalah membersihkan diri ya, membersihkan diri dari kotoran-kotoran di dalam hatinya. Apa yang kedua? Yang kedua menurut Al-Ghazali adalah ayuqalila alaikuhu minal istighal bidunya wa yab'ad anil ahli wal waton. Yang kedua adalah mengurangi atau menyedikitkan keterkaitan dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Memang orang-orang yang belajar ketika digabung dengan urusan-urusan duniawi biasanya memang tidak bisa konsentrasi penuh terhadap pelajarannya ya. Wa yab'ad anil ahli wal waton, dan juga bagian dari nomor yang kedua ini adalah jauh dari keluarga dan jauh dari kampungnya. Jadi langkah yang tepat bagian dari tata krama mencari ilmu adalah memang agak jauh dari kampungnya. Agar apa ya? Tentu agar dapat konsentrasi dan tidak tercampuri urusannya dengan urusan-urusan yang ada di rumah. Fa'inal alaik syagilah wa sharifah, karena keterkaitan itu menyibukkan, wa sharifah, dan menyerongkan ya, menggeser fokusnya gitu ya. Lalu Al-Ghazali mengutip ayat wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi, artinya ya Allah tidak menciptakan seseorang itu dengan dua hati ya di dalam dirinya. Artinya Anda itu harus memasrahkan hati Anda untuk siap menerima ilmu ya. Kalau Anda masih mendua ya biasanya akan tidak dapat ilmu ya. Itu makanya ini tata krama ya. Mungkin saudara-saudara bisa coba apakah belajar sambil bekerja itu maksimal ya. Tentu kalau menurut Imam Al-Ghazali ya, kalau mau belajar ya harus fokus. Tetapi apakah tidak boleh bekerja sambil belajar? Ya boleh-boleh saja, tetapi jangan berharap ilmunya itu seperti orang-orang yang fokus. Wa mahma tawazza'at al-fikrah fasarat ala darkil haqa'iq ya, wa dzalika qila al-ilm la yu'tika ba'du hatta tu'tihi kullaka ya. Maka kemudian bagaimana mendapatkan apa ya istilahnya, hakikat-hakikat ya, keilmuan kalau sementara hatinya itu mendua gitu ya. Memang susah kalau mendua ya. Dalam hal apapun sesuatu yang mendua itu memang tidak akan mendapatkan maksimal ya dalam beberapa hal. Kemudian juga dikatakan ilmu itu tidak akan memberimu sedikit dari bagiannya ketika kamu tidak memberikan seluruhnya. Maksudnya ketika Anda tidak fokus terhadap suatu ilmu, maka jangan berharap Anda akan mendapatkan ilmu. Bahkan faida ataitahu kullaka fa anta min ataihi iyyaka. Bahkan ketika engkau telah memberikan sepenuhnya dirimu untuk mencari ilmu, itu pun kadang-kadang iyyaka ba'dahu ya, ala khotor ya, hati-hati, jangan-jangan masih bahaya gitu ya. Wal fikruh al mutawazi'ah ala umrin mutafarriqah kajwadalin tafarruqan ma'ahu dan sebagainya ya. Sebagaimana juga air yang mengalir melalui selokan-selokan yang bercabang gitu ya. Maksudnya penggambarannya gini, pikiran-pikiran yang beraneka ragam macamnya
atas beberapa hal yang beraneka ragam, itu sebagaimana aliran air yang seyogyanya mengalirkan air itu ke tanaman-tanaman, tetapi karena airnya banyak bercabang kemana-kemana, maka hasilnya apa? Air itu tidak sampai kepada tumbuhan yang dimaksud, ya. Apa itu ya, panas dan sebagainya. Bahkan airnya bisa saja habis di tanah-tanah yang tadi ya, yang cabangan-cabangan saluran tadi ya, dan sebagainya ya. Wah tatafa al hawa ba'duhu falayab qaminhu ma yasma wa yablughal mustara ya, dan sebagainya. Artinya ya, Anda kalau pikirannya bercabang, itu seperti cabang saluran air yang banyak, lalu Anda berharap segera dapat air. Ya itu rada-rada gimana gitu ya. Intinya sebenarnya ini pendapatnya Al-Ghazali. Tentu Anda bisa rasakan sendiri, apakah ketika Anda bekerja 12 jam atau 10 jam atau 8 jam, lalu Anda gunakan untuk belajar 2 jam. Ya tentu berbeda. Tetapi tentu saja orang yang dalam kondisi bekerja masih mau belajar itu masih lebih baik, karena kadang-kadang orang yang punya waktu belajar tidak digunakan waktunya itu untuk belajar, tetapi digunakan untuk berleha-leha. Itu adalah 2 dari 10 tata krama yang ditentukan oleh Al-Ghazali. Nah, yang ketiga, al-wadhifa as-salisa ya, tugas yang ketiga atau tata krama yang ketiga, Allah yatakabbar, hendaknya tidak sombong, alal ilmi, terhadap ilmu. Enggak boleh sombong terhadap ilmu. Wala yatamar alal muallim bal yalqa ilaihi zimamu amrihi bil kulliyah. Dan jangan pula menentang guru ya. Jadi kalau Anda belajar itu usahakan tidak menentang guru, karena ya mungkin Anda itu di saat itu merasa benar gitu. Tetapi kadang-kadang karena Anda merasa benar itu terjadilah kesombongan dalam diri, yaitu merasa gurunya itu bodoh dan Anda merasa lebih pintar gitu. Maka itu biasanya orang-orang yang sombong terhadap gurunya itu ya cenderung ilmu itu tidak jadi masuk ya. Nanti dicek saja gitu, kira-kira begitu. Fi kulli tafsilin wayat an linasihatihi it'anul marid al jahil litoyib al lisyafaq ya. Maka seyogyanya seseorang yang sedang belajar, pelajar, murid, mahasiswa, mestinya itu harus memperhatikan secara penuh ya kepada arahan seorang guru, sebagaimana dia itu orang yang sedang sakit mendengarkan arahan seorang dokter agar dia cepat sembuh. Nah ini guru di akhirat sama dengan dokter ya posisinya. Jadi sebenarnya mungkin bisa jadi Anda itu sudah tahu nama-nama obat yang ada di apotek gitu, tetapi tetap saja Anda perlu mengikuti arahan dokter ketika Anda mengalami sakit. Kenapa? Ya karena itu dokterlah yang tahu ukurannya, kira-kira begitu ya, tahu dosisnya dan sebagainya. Wa yambaghi ayatawaddu'a li muallimihi, seyogyanya juga seseorang pelajar itu bersifat tawaduk kepada muallimnya, kepada orang yang mengajarinya, kepada gurunya gitu ya. Wa yatlubu shawab wasyaraf bi khidmatihi, dan mencari pahala atau mencari berkah ya kalau dalam bahasa lain, dengan berkhidmah kepada guru. Maka di zaman-zaman dulu itu seorang murid itu khidmahnya kepada guru luar biasa. Jadi nggak seperti zaman sekarang ya. Zaman dulu itu murid itu ya khidmah sama guru dalam rangka ya mengikuti tata krama ya, khidmah kepada guru.
Qala Sya'bi sholat Zaid bin Sabit ala janazah. Suatu ketika Zaid bin Sabit sholat janazah ya. Faqarabtu ilaihi bigholatahu ya. Lalu kemudian aku dekatkan kepadanya bigolnya. Maksudnya gini. Suatu ketika Zaid bin Sabit sedang melakukan sholat jenazah. Lalu kata Sya'bi, aku dekatkan kepadanya kendaraannya, yaitu bigol. Bigol itu bukan kuda, tapi adiknya kuda ya, kuda kecil. Liar kabuha ya. Untuk dia naiki ya. Faja'a Ibnu Abbas wa khoda bi rikabihi. Lalu kemudian Ibnu Abbas ini membawa kendaraannya. Ibnu Abbas membawa kendaraannya. Faqala Zaid khalli anhu ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid mengatakan Faqala Zaid berkata, khalli, enggak usah repot-repot wahai anaknya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Sabit ini orang yang pintar. Ya, orang yang pintar. Ibnu Abbas itu keluarganya Nabi atau keluarga Ali Bait lah kasarannya gitu. Maka melihat orang pintar ini, Ibnu Abbas menghormatinya dengan membawakan kendaraannya lebih baik gitu loh. Tadi kan karena Zaid bin Sabit ini bawanya bigol, maka Ibnu Abbas membawakan kuda. Tetapi Zaid bin Sabit kemudian tidak mau dan mengatakan sudah cukuplah, enggak usah repot-repot Ibnu Abbas, atau dengan sebutan anak pamannya Rasulullah. Faqala Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas juga menyampaikan, hakada amarna antaf'ala bil ulama. Aku seperti ini diperintahkan agar bersikap seperti ini kepada orang-orang yang pintar, orang-orang yang baik. Wal kubarok, dan orang-orang gede. Nah, jadi betapa kalau Anda lihat orang-orang yang sudah alim itu ya saling mengerti ya. Faqabala Zaid bin Sabit yadahu, lalu kemudian Zaid bin Sabit ini mencium tangannya Ibnu Abbas. Wa qala hakada umirna an naf'al bi ahli baitin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zaid bin Sabit mencium tangannya sambil berkata, ya seperti ini aku diperintahkan untuk bersikap, berbuat kepada ahlinya atau keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau Anda lihat itu ya dua orang, satunya orang pinter, satunya orang punya darah biru ya. Tetapi yang darah biru menghormati ulamanya, yang ulama menghormati ahli baitnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluk illa fi talabil ilm ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min akhlaqil mu'min, tidak termasuk bagian tata keramanya orang mukmin at-tamalluk, yaitu saling merendah ya, illa fi talabil ilmi, kecuali di dalam urusan menuntut ilmu. Jadi sebenarnya orang itu enggak perlu merendah kepada orang lain kecuali orang itu sedang menuntut ilmu. Fala yang bagi li talibil ilmi ayat takabbar alal mu'alim, wa man takabbarahu alal mu'alim ayang kashifa anil istifadah illa minal marmukin al masyhurin wa huwa ainul hamaqah. Maka tidak seyogianya, kata Al-Ghazali, bagi orang yang mencari ilmu untuk melakukan takabur kepada gurunya. Man takabbara alal mu'alim ayang kashifa anil istifadah, dan barang siapa merasa atau bertakabur kepada gurunya, ayang kashifa anil istifadah, lalu kemudian ya dia tidak mau berguru kecuali kepada
guru-guru yang dianggap masyhur, guru-guru yang terkenal, guru-guru yang gede ya, itu maka akan menjadi ainul hamaqah, yaitu kebodohan yang nyata ya. Fa innal ilma sababun najah wa sa'adah, karena ilmu itu adalah sebab keselamatan wa sa'adah dan kebahagiaan. Wa may yatlub mahroban minasyabi, barang siapa ingin ya lari dari binatang buas, dorin dan yang berbahaya, ya yahtarisahu lam yufarriq baina ayyurshidahu ilal haram, tidak akan memilah-milah, tidak akan pilih-pilih siapa saja yang menunjukkan jalan untuk lari. Jadi kalau Anda di dalam kondisi dikejar binatang buas, dalam arti lain itu kebodohan, maka untuk lari itu tidak harus pilih-pilih si anu, kalau nggak si anu saya nggak ikuti. Ya bisa saja Anda akan ditelan oleh kebodohan itu. Darurat isiba annar bil jahal, termasuk seperti itu ya, contohnya tadi ya. Asyaddu min darurati kulli sibain fal hikmah dholatul mu'min dan sebagainya ya. Wa darurat isibain nar bil jahal ya. Apalagi misalnya Anda itu belajar ilmu akhirat, yang mana ilmu akhirat ini adalah seolah Anda itu dikejar api neraka atau potensinya kena neraka. Lalu dalam hal itu, untuk selamat dari api neraka, Anda tidak perlu membedakan siapa saja guru-guru yang mengajarinya Anda ya, dan sebagainya ya. Bahkan di dalam syair dikatakan al-ilmu kharbun lil fata al-muta'al, kasaili kharbun lil makanil aliyah. Al ilmu kharbun lil fata al muta'ali ya, kasaili kharbun lil makanil aliyah. Ilmu itu adalah seperti perjuangan pemuda yang ingin naik ya. Kasaili kharbun lil makanil, sebagaimana banjir itu berjuang untuk menuju tempat-tempat yang tinggi. Fala yanalu al-ilma illa bitawadu wa ilqa'is sam, ya, tidak akan dapat ilmu kecuali dengan tawadu dan mendengarkan secara penuh. Qala Allah Ta'ala inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb au alqasama wa huwa syahid ya. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu menjadi pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati atau yang mempergunakan pendengarannya dalam dengan berhati-hati ya. Jadi dengan seksama lah pasarnya, kira-kira begitu. Wa makna kaunihi dza qalbin ayakuna qabilan lil ilmi fahman ya, maksudnya orang punya hati itu artinya punya keluasan, punya membuka hati untuk menerima pemahaman. Summa la ta'nihil al-qudra 'alal fahmi hatta yalqas sam'a wa huwa syahid khadirul qalb liyastaqbila kulama alqa ilaihi bi husnil isgha dan sebagainya ya. Dan tentu ya pengertian hati, yaitu hati yang dapat menerima pemahaman ya bagi ilmu pengetahuan. Tentu tak ada tenaga yang menolong kepada pemahaman selain dengan menggunakan pendengaran dengan hati-hati dan sepenuh jiwa, supaya dapat menangkap seluruh yang diberikan oleh guru dengan penuh perhatian, lalu tawadu, syukur, gembira, dan menerima nikmat ya. Artinya belajar itu memang harus gembira. Kalau nggak gembira itu Anda kayak nggak seneng ya. Misalkan Anda pengen dapat ilmu tapi hatinya gerundel ya, kira-kira ya nggak dapat lah.
mental ilmunya. Dan juga hendaklah pelajar itu bersikap kepada gurunya seumpama tanah kering yang disirami hujan lebat. Maka meresaplah ke seluruh bahagianya dan meratalah keseluruhannya air hujan itu. Jadi harus bisa menyerap air yang disampaikan ya. Manakala guru itu menunjukkan jalan belajar kepadanya, hendaklah ditaati dan ditinggalkan pendapat sendiri. Kadang-kadang ego pribadi itu harus dikalahkan karena guru mengarahkan begini dan begitu. Termasuk contohnya Anda sakit lalu Anda disarankan oleh dokter jangan makan ini, jangan makan itu, misalkan gitu ya. Karena meskipun guru itu bersalah, tetapi lebih berguna baginya dari kebenarannya sendiri ya, sebab pengalaman mengajari yang seperti itu ya, yang ganjil, yang didengar tetapi besar faedahnya ya. Kadang-kadang guru itu terlihat kok guru ngajarin begini, tetapi itu kadang-kadang yang malah tepat ya, karena kadang-kadang dia sudah berpengalaman menghadapi orang-orang yang beraneka ragam. Itu saya kira bagian dari 10 tata krama yang baru kita kaji sampai yang ketiganya. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya.